Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang setia menunggu kamu meski tak ada komunikasi. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat di sini untuk energi dari seseorang yang setia menunggu kamu ya, meski tidak ada komunikasi. Kartu pertama yang keluar ada The High Priestess. Saya merasakan energi dari orang ini bahwa dia masih memiliki perasaan yang sangat besar terhadap kamu. Dia masih punya cinta yang dalam sama kamu. Meskipun memang ada beberapa di antara kamu yang saat ini hubungannya sudah berakhir, mungkin memang tidak ada pertemuan ataupun memang tidak ada kabar sama sekali lagi, ya. Membuat hubungan ini menjadi berjarak. Namun, sebenarnya perasaan yang dia miliki terhadap kamu ini tidak pernah berakhir. Terlepas dari berapa lama pun kalian berpisah, tidak ada komunikasi, rasa sayangnya masih besar sama kamu. Dia masih mengingat tentang kenyamanan yang dia rasakan di saat dia berada di samping kamu, memegang tangan kamu, memeluk kamu dengan erat ya. Begitu nyaman bagi dia. Masih terbayang-bayang di pikirannya sampai saat ini. Makanya nggak heran ya kalau memang di sini juga terlihat ada energi stalking. Mungkin dia stalking media sosial kamu, dia melihat foto-foto kamu ya, atau mungkin bisa jadi menanyakan kabar kamu juga ya dari orang-orang yang mengenal kamu. Karena perasaan penasarannya di sini begitu besar ya, yang saya lihat begitu tinggi. Dia ingin tahu ya, saat ini kamu lagi ngapain, saat ini kamu sedang bersama dengan siapa, kabar kamu apakah baik-baik aja. Karena dia peduli sama kamu, ya. Meskipun kalian di sini sudah berpisah, sudah ada jarak, tapi dia tetap peduli sama kamu. Karena perasaan dia, ya, itu bukan perasaan yang dangkal, ya, bukan hanya untuk main-main. Tapi dia udah melihat kamu sebagai seseorang yang sangat berbeda, sangat bisa, sangat mampu membuat dia jatuh cinta sampai yang sedalam ini. Karena kalau dia tidak memiliki cinta yang besar, ya, dia tidak akan memikirkan kamu, dia tidak akan menunggu kamu sampai saat ini. Tapi nyatanya dia masih setia ya dalam menunggu kamu. Meskipun dia memiliki pilihan-pilihan untuk bersama dengan orang lain atau ada godaan-godaan yang datang untuk bisa, mungkin ada orang lain yang suka sama dia, yang ingin bersama dengan dia. Tapi dia tetap memilih kamu, ya. Hati terdalamnya nggak bisa bohong di sini. Perasaan nyaman terbesar, ya, yang dia miliki itu hanya untuk kamu. Oke, kita lanjut di sini. Siapa dia? Seseorang yang setia menunggu kamu meski tak ada komunikasi. Siapa dia? Seseorang yang setia menunggu kamu meski tidak ada komunikasi. Ada Three of Pentacles. Saya melihat energinya memang pada saat ini dia tertutup ya. Sebagian dari kamu berhubungan dengan seseorang yang cukup tertutup, misterius ya, tentang apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Dia tidak bagikan semuanya, dia tidak ekspresikan dengan jelas. Entah karena memang sifatnya seperti itu, atau memang mungkin dialah yang memilih untuk bisa memendam semuanya terlebih dahulu,
pada saat ini sampai nantinya ada waktu yang tepat ya untuk bisa dia sampaikan sama kamu. Untuk bisa memberikan cintanya lagi, kasih sayangnya lagi, dan selalu berada di sisi kamu setiap saatnya. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Three of Pentacles, ada seseorang yang kayak sedang memfokuskan pada pekerjaan, ya, aktivitas sehari-hari, ingin bisa introspeksi diri juga, supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Ini bisa jadi energi kamu ya, yang saat ini mungkin sedang fokus bekerja, atau energi dari dia, yang saat ini sedang berusaha untuk mencapai kestabilan yang lebih besar ya, lebih bisa membuat dia percaya diri nantinya, optimis untuk datang kembali pada kamu. Karena dia ingin membuktikan gitu ya, sama kamu bahwa dia udah berubah. Dia udah gak seperti dulu lagi yang mungkin begitu egois, begitu keras kepala dulunya. Dia sering marah-marah atau bahkan menyalahkan kamu atas kesalahan yang dia perbuat. Oke. Dia banyak merenung juga di sini yang saya lihat ya dengan hadirnya kartu ini. Dia merenungi tentang kamu, tentang hubungan kalian, atau juga bisa jadi tentang permasalahan yang pernah ada, yang belum terselesaikan dengan baik. Dia mencoba untuk mencari solusi, untuk bisa menyelesaikan segala permasalahan, konflik, hambatan, tantangan. Dia tidak ingin ada apapun yang menghalangi kalian berdua di sini untuk bersatu, untuk bisa bersama. Makanya pada saat ini ya, dia masih menunggu kamu dengan kesetiaannya, meski tidak ada komunikasi, tapi dia yakin ya bahwa kamu adalah jodoh yang sudah dikirimkan semesta untuk dia. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia? Seseorang yang setia menunggu kamu, meski tidak ada komunikasi. Siapa dia yang setia menunggu kamu, meski tidak ada komunikasi. Oke, ada Five of Swords. Saya merasakan ada energi perbedaan ya di sini. Mungkin ada suatu hal-hal yang membuat kalian merasakan perbedaan tersebut. Entah karena jarak, ya. Ada yang LDR, ada yang terpisah gitu ya. Mungkin beda kota, beda negara, atau mungkin juga tentang perbedaan usia. Ada perbedaan pola pikir, cara pandang, cara menyelesaikan masalah. Tapi apapun itu, di sini dengan hadirnya kartu Five of Swords, dia ingin mengubah segala perbedaan-perbedaan yang ada ya, menjadi sesuatu yang lebih positif, yang bisa menyatukan kalian berdua kembali. Dan bukannya malah berantem atas perbedaan-perbedaan tersebut. Karena memang ya, dia menyadari juga bahwa sebelumnya dia tidak berpikir dengan baik. Ya, mungkin dia terlalu mendengarkan egonya, dia terlalu mendengarkan amarahnya, emosinya, sampai dia meninggalkan kamu ya, atau berpisah dengan kamu pada saat itu. Namun setelah berpisah dari kamu bukannya merasa bahagia, justru dia merasa lebih tertekan ya. Dia merasa kehilangan arah di dalam hidupnya. Dia nggak mendapatkan cinta dan kasih sayang lagi dari kamu, dan itu benar-benar membuat dia kepikiran. Karena rasa kangennya setiap hari semakin membesar sama kamu. Ya. Namun aksesnya seperti tertutup ya. Mungkin ada yang saling blokir, atau mungkin ini juga bisa jadi blokirnya adalah karena ego ya, pemblokiran karena ego yang tinggi. Pada saat ini, dia menyesali segala hal-hal yang memisahkan kalian berdua. Karena dia merasa udah
nyaman banget sebenarnya sama kamu ya. Dia udah merasa cocok banget. Dia melihat kamu itu begitu dengan penuh perasaan kagum, dengan penuh perasaan cinta. Dia menyukai setiap hal yang ada di dalam diri kamu. Mulai dari fisik kamu, pemikiran kamu, cara kamu memperlakukan dia ya dengan penuh kelembutan, cinta dan kasih sayang. Benar-benar membuat dia tergila-gila sama kamu. Makanya sampai saat ini pun ya tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan kamu di dalam hatinya. Saya melihat sebenarnya ada ya sebagian dari mereka ya orang yang kamu fokuskan yang mungkin pernah mencoba gitu untuk membuka hati sama orang lain. Dia mencoba untuk mencari pelampiasan ya, dia mencari sesuatu yang bisa menyembuhkan hatinya, membuat dia bahagia lagi, selain bersama dengan kamu. Pada awalnya mungkin dia bisa menikmati ya hubungan tersebut, tapi seiring berjalannya waktu dia menyadari bahwa seseorang tersebut yang menjadi pelampiasan dia, itu tidak bisa membuat dia benar-benar bahagia dan membuat dia merasa nyaman dengan energi yang besar ya, seperti di saat dia bersama dengan kamu. Justru banyak juga di sini yang kayak dikhianati oleh orang yang dia pilih ya. Dia mungkin merasa dimanfaatkan juga, atau dia berhubungan dengan seorang yang tidak serius ya sama dia, sehingga dia terluka di sini dengan hadirnya kartu Five of Swords. Dia kecewa ya. Mungkin itu sebagai karmanya juga atas perlakuan-perlakuan dia terhadap kamu di masa lalu. Namun kabar baiknya adalah dengan dia menjalani karma tersebut, pada akhirnya muncullah kesadaran yang lebih murni, yang lebih jelas, yang lebih dia mengerti bahwa kamulah ya yang paling terbaik untuk hidupnya. Kamulah yang selama ini tulus, bisa menjaga cinta, kasih sayang yang kamu miliki, dan menerima segala kelebihan maupun kekurangan dia. Tapi dia malah menyanyiakan kamu ya sebelumnya di sini. Makanya dia kayak ada keinginan gitu untuk kembali lagi sama kamu, menyelesaikan permasalahan dan menghadapi segala sesuatunya dengan penuh rasa yakin ya dan juga percaya diri. Namun tentunya hal tersebut membutuhkan waktu juga bagi dia untuk menurunkan egonya, gengsinya, dan untuk bisa lebih berani juga dalam mengawali komunikasi maupun pertemuan lagi dengan kamu. Oke, kita lanjut. Siapa dia? Seseorang yang setia menunggu kamu meski tak ada komunikasi. Siapa dia? Seseorang yang setia menunggu kamu meski tidak ada komunikasi. Oke, di sini ada Two of Wands. Sebenarnya dia sudah menciptakan rencana ya untuk kalian berdua. Namun saat ini dia belum menyampaikannya sama kamu, dia masih memendamnya di relung hatinya yang terdalam. Tapi nantinya di saat kalian udah bertemu, udah berkomunikasi lagi, barulah dia akan terbuka, barulah dia akan jujur di sini tentang rencananya bersama dengan kamu. Karena dia udah melihat kamu di sini ya sebagai masa depannya. Dia sering memimpikan kamu, dia yakin bahwa kamu itu adalah seseorang yang ditakdirkan untuk dia. Entah itu soulmate, twin flame, ya, jodohnya, takdir yang sudah dikirimkan semesta untuk dia. Saya melihat mungkin ya sebelumnya pada awal pertemuan kalian berdua, dia ini begitu bisa mengekspresikan cinta dan kasih sayangnya. Dia begitu manis ya perlakuannya dengan kamu, begitu hangat. Dia selalu memperhatikan kamu, dia selalu memanjakan kamu. Tapi banyak juga di antara kamu yang sudah menjalin hubungan selama beberapa waktu dan kamu melihat ada perubahan-perubahan ya dari sikapnya, dari karakternya yang cenderung kayak lebih cuek gitu ya, lebih dingin, beda banget sama di awal-awal. Sehingga membuat kamu penasaran dan bertanya-tanya, ini orang kenapa? Ya, ini orang apakah udah nggak sayang lagi sama kamu atau memang dia udah ada yang lain. Oke. Dan kalau kita lihat dari energinya, sebenarnya di sini
bukannya dia tidak sayang lagi ya sama kamu, namun perubahan-perubahan karakter, sifat, dan tindakannya ya sama kamu seiring berjalannya waktu itu karena dia kurang menyadari bahwa hubungan ini penting ya bagi hidupnya. Mungkin dia udah terlalu nyaman sama kamu. Dia ingin kamu aja yang berusaha gitu ya, dianya bebas. Tapi setelah kehilangan kamu barulah dia menyadari bahwa sebenarnya dia kurang berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Penyesalan memang selalu datang di akhir, ya. Kemudian saya juga merasakan energi di sini dengan hadirnya kartu Two of Wands. Ada suatu keseriusan memang yang ingin dia tawarkan ya sama kamu, karena dia juga tahu dia bersalah, dia tahu kamu kecewa sama dia. Jadi kayak ada energi dia ingin minta maaf di sini dengan setulus hati. Bukan hanya di bibir aja, tapi memang benar-benar dari hatinya dia ingin minta maaf. Dia ingin mengakui kesalahannya, dia ingin menurunkan ya segala ego, gengsi, atau apapun yang menghalangi dia selama ini agar dia bisa bersama dengan kamu kembali. Karena gak ada lagi yang bisa membuat dia bahagia, gak ada lagi pencapaian yang bisa membuat dia merasa puas dan bangga gitu ya, selain dia bisa memiliki kamu seutuhnya. Makanya dia berharap di sini kamu juga masih menyimpan perasaan yang sama untuk dia dan kalian bisa melanjutkan hubungan ini kembali. Oke, kita lanjut lagi di sini. Siapa dia yang setia menunggu kamu meski tak ada komunikasi? Siapa dia seseorang yang setia menunggu kamu meski tidak ada komunikasi? Ya, ada Five of Wands. Di sini saya merasakan banyak ketidakstabilan energi ya dari orang ini. Karena memang dia nggak bisa membohongi perasaannya ya bahwa dia nggak bahagia setelah berpisah dari kamu. Dia mungkin pada awalnya berpikir bahwa dia akan baik-baik aja tanpa adanya kamu. Dia bisa bersama dengan orang lain, dia bisa memilih siapapun ya. Tapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu, nggak semudah itu. Tidak semudah yang dia bayangkan sebelumnya. Karena kalau kita lihat juga begitu banyak konflik batin yang dia rasakan ya. Setelah berpisah dengan kamu, tidak ada komunikasi dengan kamu. Di sini ada energi tertekan. Apalagi jika udah membayangkan ya tentang hubungan kalian yang saat ini mungkin tidak ada kejelasan, seperti digantung, dan kamu pun mungkin merasakan hal yang sama juga. Ya. Mungkin dulu ada energi-energi yang kurang baik yang telah dia berikan ya sama kamu, entah dia sering gak jujur sama kamu, dia manipulatif, begitu keras kepala, ya. Dia menyadari bahwa memang selama ini dia kayak menyia-nyiakan kamu, selama ini dia tidak bersyukur ya atas hadirnya kamu di dalam hidupnya. Makanya di sini dia ingin kembali lagi, mendapatkan kesempatan dari kamu, ya. Dia ingin menyembuhkan segala luka yang telah dia ciptakan, baik bagi dirinya sendiri maupun juga luka yang kamu rasakan ya selama ini. Setelah dia menyelesaikan karmanya, saya merasakan di sini dia akan menjadi seorang yang sangat dewasa, sangat penuh kesadaran, dan dia tidak akan menyia-nyiakan kamu lagi. Dia akan memberikan usaha terbaiknya, dia akan memberikan cinta, kasih sayang, perhatian yang selama ini mungkin tertunda ya, dia berikan untuk kamu. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia seseorang yang setia menunggu kamu meski sedang tak ada komunikasi? Siapa dia seseorang yang setia menunggu kamu meski saat ini tak ada komunikasi? Oke, ada Five of Cups.
Four of Cups ya. Di sini dia mengingat kembali tentang cara-cara kamu memperlakukan dia. Ya, mulai dari perhatian kamu yang begitu hangat, begitu tulus, yang kamu berikan dari hati terdalam kamu. Kemudian juga pengorbanan kamu selama ini terhadap hubungan. Dia jadi semakin merindukan kamu, semakin kangen sama kamu. Ya. Karena bisa jadi dulunya dia kurang bisa untuk memberikan ya keseimbangan pada hubungan ini. Mungkin kamu lebih banyak berkorban, mungkin kamu lebih banyak berusaha. Ya, lebih bisa memberikan kejelasan dan ketegasan untuk hubungan ini dibandingkan dengan dia sebelumnya. Bahkan ada beberapa di antara kamu yang kayak merasa nggak dihargai ya, merasa nggak dianggap lagi, merasa dia tidak sayang lagi sama kamu. Banyak energi khawatir, cemas, galau, dan juga curiga, atau bahkan cemburu. Ya. Namun tentunya energi orang berbeda-beda ya, disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Entah ini energi dia ya, ataupun energi kamu. Tapi dengan hadirnya kartu Four of Cups ini juga menjelaskan bahwa ada keinginan, niat yang besar dari dia untuk bisa mengawali komunikasi ya dalam waktu dekat ini. Karena tujuan dia adalah tujuan yang besar. Untuk bisa berada di sisi kamu. Ya, untuk mendampingi kamu selamanya. Dia tahu ya, tidak akan ada lagi seseorang yang seperti kamu yang bisa membuat dia benar-benar merasakan ketulusan cinta yang senyaman ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini siapa dia? Seseorang yang setia menunggu kamu meski tak ada komunikasi. Siapa dia? Seseorang yang setia menunggu kamu meski tak ada komunikasi. Oke, ada kartu King of Swords. Mungkin dia ini orangnya cukup mempertimbangkan banyak hal ya sebelum dia melakukan sesuatu ya, terutama setelah dia mengalami perpisahan ini bersama dengan kamu, karena ada hal-hal yang dia harus pikirkan dengan matang terlebih dahulu. Mungkin tentang kestabilan hidupnya ya, dia harus stabil dulu. Kemudian juga tentang keluarganya ya, finansialnya. Karena saya merasakan dia tidak ingin mengulangi hal yang sama. Dia tidak akan datang pada kamu sebelum dia benar-benar stabil, belum benar-benar dewasa. Karena dia tidak ingin mengecewakan kamu lagi. Dia takut di sini membuat kamu terluka ataupun menangis lagi karena dia. Namun setelah saatnya tepat ya, saatnya tiba, maka di sini dia tidak akan ragu-ragu lagi, dia tidak akan sungkan-sungkan untuk bisa menjelaskan tujuannya bersama kamu, yaitu untuk bisa bersama dengan kamu selamanya, untuk bisa menjalin komitmen yang lebih tinggi ya, sampai ke pernikahan di sini. Nantinya dia akan lebih mengedepankan energi cinta dibandingkan hal-hal yang akan membuat kalian konflik lagi ataupun berpisah lagi, karena dia nggak mau hal tersebut terjadi. Ya. Dia ingin menyelaraskan segala pikiran, perasaan, kata-kata, maupun tindakannya, agar kamu bisa memberikan dia kepercayaan, agar kamu bisa melihat ya segala perubahan-perubahan positif yang dia miliki setelah bertemu dengan kamu kembali tentunya. Dia akan mengatakan pada kamu bahwa dia belajar banyak hal ya. Dia juga semakin termotivasi untuk melakukan yang terbaik setiap kali dia mengingat kamu.
apapun yang dia lakukan ya adalah untuk bisa mencapai kestabilan, keseimbangan, dan juga persatuan ya, cinta kalian berdua. Dia tidak akan lama-lama karena dia sebenarnya sering ya merasa cemburu, apalagi jika sudah membayangkan kamu bersama dengan orang lain. Membayangkan kamu nyaman gitu ya dengan orang lain dan tidak akan memperhatikan dia lagi. Oke, kita lanjut. Siapa dia? Seseorang yang setia menunggu kamu meski tak ada komunikasi. Oke, ada kartu Six of Swords. Jika sebelumnya dia pernah menjanjikan sesuatu ya sama kamu, maka yang saya lihat di sini dengan hadirnya kartu Six of Swords, dia akan menepati janji tersebut. Meskipun memang tertunda ya beberapa saat, tapi dia tidak berniat gitu untuk membohongi kamu atau hanya mengucapkan janji-janji kosong saja. Ya. Karena di sini dia udah serius sama kamu. Dia ingin menikah, dia ingin menciptakan sebuah keluarga sama kamu. Ya. Dia melihat kamu adalah pasangan ideal. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang selama ini dia idam-idamkan. Dia cari-cari. Jadi di sini dia tidak akan mau gitu ya untuk melepaskan kamu. Tidak ingin berpisah dengan kamu lagi. Pada saat adanya jeda seperti yang sekarang ini, sebenarnya dia juga ingin ya kalian berdua sama-sama menyembuhkan hati masing-masing. Dia ingin kalian berdua sama-sama menata hati ya, dan juga mempersiapkan masa depan kalian berdua agar nantinya di saat kalian sudah bersama, kalian bisa mewujudkan segala sesuatunya dengan lebih baik ya, karena kalian saling mendukung. Akan lebih mudah nantinya kalau kalian mewujudkan ya segala masa depan kalian dengan penuh dukungan satu sama lain, saling menyemangati setiap harinya, saling mendukung, saling memberikan cinta dan kehangatan. Bagi dia, anugerah terindah dan terbesar yang bisa dia rasakan adalah dengan bersama dengan kamu, ya, menciptakan masa depan kalian yang begitu cerah, yang begitu indah, dan penuh makna. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Siapa dia? Seseorang yang setia menunggu kamu, meski pada saat ini tak ada komunikasi. Ada kartu Ace of Swords. Di sini sebenarnya kamu udah memaafkan dia, ya. Karena bagaimanapun juga kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia, kamu juga nyaman sama dia. Memang nggak semuanya gitu, mungkin akan langsung menerima dia begitu saja. Ada juga yang kayak masih mikir-mikir ya, mikir 2 kali. Karena cukup sakit ya sebelumnya, cukup terluka bagi kamu tindakan-tindakan yang telah dia lakukan terhadap kamu di sini. Tapi apapun pilihan dan keputusan kamu nantinya ya, kamu berharap akan ada jalan yang terbaik untuk bisa menemukan kebahagiaan. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Ace of Swords, kamu udah sampai ke titik ini ya dengan segala pengorbanan-pengorbanan kamu, dengan segala jalan yang sudah kamu tempuh, dengan segala tantangan, hambatan, konflik yang cukup menguras energi, cukup menguras tenaga, pikiran, dan perasaan kamu. Kamu pun juga banyak introspeksi diri ya untuk menjadi seseorang yang lebih baik, karena kamu berharap bahwa kamu akan bisa menciptakan masa depan yang lebih indah, menciptakan masa depan yang lebih penuh makna dibandingkan masa lalu kamu. Dan dengan hadirnya kartu Ace of Swords ini juga sebagai pesan yang baik, pesan positif ya dari semesta,
sebagai tanda juga bahwa kamu akan memulai awal yang baru. Ya, kamu membuka lembaran yang baru di sini. Akan begitu banyak kesempatan-kesempatan yang datang ya, mungkin dari finansial, pekerjaan, atau mungkin juga tentang kejelasan, jawaban yang selama ini kamu tunggu. Jadi persiapkan diri kamu, ya. Entah siapapun yang kamu tunggu, yang kamu fokuskan, di sini dia akan mengawali komunikasi dan datang kepada kamu dalam waktu dekat. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia seseorang yang setia menunggu kamu meski tak ada komunikasi? Siapa dia seseorang yang setia menunggu kamu meski tak ada komunikasi? Oke, Five of Pentacles, cukup berat energinya di sini. Ada suatu perasaan ya, yang memang dia rasakan terhadap kamu dalam energi yang begitu dingin. Ya, mungkin kamu nyuekin dia ya di sini. Dengan hadirnya kartu Five of Pentacles, namun bisa vice versa. Dialah yang nyuekin kamu ya sebelumnya. Karena dengan hadirnya kartu ini melambangkan energi yang sangat dingin. Ada energi cuek ya, energi mengabaikan, ghosting, friendzone ya. Ada beberapa di antara kamu yang terjebak friendzone, tidak ada kejelasan, tidak ada status ya. Atau bisa jadi seseorang yang kamu fokuskan ini sebenarnya dia udah punya pasangan gitu ya, tapi dia nggak merasa nyaman sama pasangannya. Dia merasa kayak nggak dihargai, nggak mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus. Malah dia lebih nyaman sama kamu di sini. Dia lebih ingin bisa bersama dengan kamu, menghabiskan waktu, ya, saling mendukung, mencintai, dan ya membuat waktu yang berkualitas bersama. Dia menginginkan masa depan ya, bersama dengan kamu. Dia menginginkan untuk berbagi kesenangan, kebahagiaan ya, dan mengunjungi tempat-tempat yang indah bersama dengan kamu. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia seseorang yang setia menunggu kamu meski tak ada komunikasi? Siapa dia seseorang yang setia menunggu kamu meski tak ada komunikasi? Oke, ada Seven of Swords. Saya melihat ada energi ketidakjujuran, manipulatif, dan mungkin ada sebagian dari mereka yang pernah menghadirkan orang ketiga juga ya, cukup kencang di sini. Meskipun nggak akan resonate ya bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Tapi ada yang kayak pernah dikhianati, pernah diselingkuhi mungkin, oke? Tapi apapun itu, di sini dengan hadirnya kartu Seven of Swords membuktikan bahwa dia menyadari kesalahannya, dia ingin memperbaikinya. Dia merasa sebelumnya sudah salah langkah karena tidak memikirkan dengan matang ya terlebih dahulu, dan dia lebih mengikuti entah itu keinginan pribadi, kesenangan pribadi, nafsu, dan juga kebahagiaan jangka pendek ya. Jadinya di sini setelah dia mendapatkan karma, kesadaran yang lebih tinggi, dia jadi tahu gitu ya, untuk tujuan hidupnya adalah untuk bisa bersama dengan kamu, karena kamulah yang mampu untuk bisa memberikan dia kebahagiaan dalam jangka panjang ya, bukan hanya kebahagiaan sesaat, tapi kebahagiaan jangka panjang. Dia hanya perlu memberanikan diri di sini untuk datang ya, berkomunikasi. Karena saya merasakan ada energi insecure ya dari dia. Mungkin dia menyadari begitu besar, begitu banyak kesalahannya sama kamu. Jadi dia takut ya kamu menolak dia di saat dia ingin minta maaf dan datang kembali. Dia harus meningkatkan rasa percaya dirinya di sini. Jika memang ingin benar-benar menyelesaikan konflik dan tulus, serius sama kamu ya dalam menjalani hubungan. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia yang setia menunggu kamu meski tak ada komunikasi? Siapa dia seseorang yang setia menunggu kamu meski tak ada komunikasi? Oke, ada Six of Cups, bottom of deck ada Four of Swords.
Kita lihat dulu dari energi zodiak. Di sini ada Pisces, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Gemini, ada Aquarius ya, kencang energi Aquarius. Kemudian ada Scorpio, Cancer juga kencang di sini. Kemudian saya juga melihat ada fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Dan memang yang dibacakan adalah zodiak-zodiak yang kencang ya energinya di sini. Kalau kita lihat dengan hadirnya kartu Six of Cups, saya merasakan dia begitu diam pada saat ini. Ya, dia begitu mencintai kamu dalam diamnya. Jadi kamu jangan salah paham ya, meskipun mungkin saat ini tidak ada komunikasi, bukan berarti dia tidak mencintai kamu, bukan berarti dia tidak peduli lagi sama kamu. Justru sebaliknya, karena perasaannya begitu besar, begitu dalam, dia masih mengingat kamu, merindukan kamu, sampai-sampai dia tidak bisa mengekspresikannya pada saat ini. Karena keadaan tentunya. Ya, karena kalau dia dekat sama kamu, tentunya dia bisa mengungkapkannya. Tapi karena saat ini ada jarak yang membentang di antara kalian berdua, dia merasa kesulitan. Dia merasa kurang percaya diri juga di sini nih, kurang optimis. Sampai nantinya dia benar-benar bisa jadi seseorang yang lebih baik ya. Itu akan menumbuhkan rasa percaya dirinya. Dia ingin mengulangi segala kebahagiaan yang telah kalian ciptakan sebelumnya. Ya, dan dia tidak ingin berpisah lagi ya sama kamu, karena kamu adalah kebahagiaan terbesarnya. Pada saat ini dia ingin kamu bersabar ya terlebih dahulu sampai dia benar-benar datang, sampai dia benar-benar bisa memberikan kejelasan ya. Dia sangat berharap, dia selalu mendoakan kamu setiap harinya. Agar kamu baik-baik aja, agar kamu juga bisa bersabar ya dalam menantikan hubungan ini untuk bisa tumbuh, untuk bisa mekar kembali, bersemi kembali. Dia juga berharap bahwa segala hal yang telah terjadi di masa lalu bisa menjadi pelajaran bagi kalian berdua untuk bisa menciptakan hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih dewasa dan bahagia. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.